Dekatkan ini. Dekatkan. Kenalkan dulu. Itu pegang. Nama saya Jamiatul Raudah, di Tanjung Pura. Nanyain ini masalah makan tadi. Kan kita digerakkan Allah, tangan kita. Semuanya digerakkan Allah. Dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, kok Allah yang makan Ustaz? Kan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita digerakkan Allah semuanya. Kalau bisa makan, kan digerakkan Allah. Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, kok Allah yang makan? Alhamdulillah. Sudah? Udah. Saya pernah pakai kemarin, udah lama Ustaz. Sama Ustaz Tarmizi. Ustaz kenal Ustaz. Ustaz Tarmizi. Di mana itu? Rumahnya di Berandan. Enggak kenal saya. Dia guru mandi Tempura. Guru MTSN. Terus ada lagi pertanyaannya? Udah itu aja Ustaz. Sudah. Memang selagi manusianya menjadi penguasa atas dirinya sendiri, memang ketika manusianya masih merasa bahwa hidup ini hidup manusianya, badan ini badan manusianya tidak akan pernah rela kalau Allah butuh makan. Kenapa? Karena manusia yang butuh makan minum. Makanya ketika mau makan dan minum disuruh berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak membaca Bismillah, akhirnya dimakan setan, terputus. Nah, apa makna Bismillah di sini? Dengan nama Allah. Anda masih kenal namanya Allah, belum ketemu Allah, ya enggak? Nah, belum ketemu Allah kan? Ya selama ini yang diimani hanya nama Allah. Ya pasti tidak terima bahwa Allah yang makan. Masa Allah makan dan minum? Berarti Allah makhluk, ya enggak? Nah, karena kita selama ini sudah didoktrin oleh hawa nafsu kita sendiri. Apa maknanya? Hawa nafsu kita sendiri tidak mau sujud kepada Allah. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh kita itu laku kita. Sehingga kita disiksa-siksa dengan apa yang kita lakukan. Kok aku sudah benar-benar berdagang kok masih dikasih rugi. Aku sudah menghindar kok masih ditabrak. Nah itulah karena manusianya masih terkurung dengan kemanusiaannya. Tidak rela manusianya itu hidup menderita. Maka dari itu, bila manusianya masih ada, Allah tidak ada. Ya enggak? Manusianya ada, Allahnya tidak ada. Kalau Allahnya yang ada, manusianya harus tidak ada. Tidak bisa ada semua. Harus ada satu. Katanya Allah Maha Esa. Coba Anda hayati, merenung dalam hati. Siapa yang esa di dalam hati Anda selama ini? Namanya siapa, Bunda? Namanya? Raudah. Di dalam hati Bunda kan Raudah yang ada, ya kan? Allah. Ya berarti yang makan siapa? Yang minum siapa kalau dalam hati Anda Allah? Kita. Raudah yang minum. Raudah yang minum. Katanya Raudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya kan berarti kan Allah semua. Ya, yang ada Allah, makan saya. Allah yang menguasai Raudah. Kenapa Allah yang menguasai Bu Raudah? Karena Bu Raudah tidak berkuasa. Karena Bu Raudah tidak bisa makan, tidak bisa minum. Maka dari itu disuap. Nah, yang mengangkatkan siapa? Allah. Yang meminumkan siapa? Ketika makan minum, yang ngolah di dalam Bu Raudah sendiri. Makan minum. Allah. Nah, berarti siapa? Saya. Kenapa, Bunda? Ya makan saya. Karena saya yang merasa kenyang. Saya. Coba kita hayati. Kalau kita tidak hidup, apa saya bisa bilang, aku Abdul Halim. Saya. Kalau saya tidak hidup, apa bisa bilang saya? Orang mati ditanya,
Hei, enjoy baik. Oh, enggak ada sayangnya. Hakikat manusia itu mayat. Saya kan hidup. Oh. Saya hidup, maka saya makan. Iya. Jadi memang hidup dan mati milik Allah. Jadi kadang Allah memberikan kematian atau kehidupan pada manusia. Jadi memang selama ini manusia meyakini hanya manusianya yang bisa makan minum. Tuhan tidak perlu makan minum. Tuhan tidak butuh makan minum. Bila Tuhan butuh makan dan minum berarti bukan Tuhan. Berarti Tuhan itu makhluk. Ya enggak? Nah kalau Tuhan itu makhluk berarti kan tidak ada Tuhan. Burodo, kalau Burodo tidak menerima bahwa Tuhan yang makan dan minum, berarti yang menciptakan hidup dan badan Burodo ini Burodo sendiri kah? Allah. Bila Allah yang menciptakan, tentunya ya Allah yang memainkan. Contoh, Bunda punya jilbab. Jilbab ini bukan Burodo. Burodo sendiri, jilbab sendiri. Apakah jilbab ini bisa jalan-jalan sendiri, makai Burodo? Nah, berarti kan Burodo yang memakaikan jilbab, ya enggak? Nah, berarti jilbab ini tidak bisa apa-apa bila tidak dipakai oleh Burodo. Nah, seolah-olah katanya jilbab, aku bisa ke masjid katanya jilbab. Aku bisa makan. Ketika Burodo makan, jilbab ngaku-ngaku, aku yang makan. Ketika jilbab dipakai Burodo, bilang jilbabnya ngaku, aku bisa sholat, aku bisa ke masjid, aku bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Kenapa? Nggak bisa lah. Iya, memang jilbab tidak bisa. Iya, bisa lah. Yang bisa hanya Burodo kan? Karena Burodo yang pakai jilbab. Digerakkan Allah. Nah, itu sebenarnya paham dah, paham. Jadi memang itulah Allah itu siapa sih? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan yang berhak disembah. Siapakah dia? Hidup. Jadi tidak usah bingung-bingung cari Allah. Ya hidup ini loh Allah. Tidak usah cari Allah ke sana, ke situ. Berguru ke sana, berguru situ. Cari Allah yang tidak ada. Padahal yang bisa datang ke sana, ya Allah sendiri. Yang bisa memakankan Burodo, Allah. Yang bisa mengadakan. Nah, itulah buktinya Allah Maha Kuasa. Kenapa yang merasa gatal siapa? Bukan Burodo yang oh Burodo. Iya. Nah ya kenapa Burodo yang merasa gatal kok Allah yang nyuruh garuk? Karena dia menciptakan kita. Mestinya kan Burodo sendiri yang merasa gatal yang garuk. Berarti sesungguhnya yang merasa itulah yang dirasa. Seumpama yang merasa lapar siapa, ya itulah yang harus makan. Dan itulah yang harus bisa merasakan yang siapa? Hidup. Manusia itu tidak bisa merasakan apa-apa dan tidak merasa jadi siapa-siapa. Kenapa? Karena semuanya panggung sandiwaranya hidup itu sendiri. Nah, kalau sholat itu digerakkan Allah kan berarti Burodo tidak pernah sholat. Kan digerakkan Allah ngambil wudhu, zuhur, belajar, terus bergerak ngambil wudhu, ke masjid sholat. Kan Allah yang gerakkan. Nah, berarti kan cocok inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bukan lirodo, tapi lillah milik Allah. Bila sudah jadi milik Allah, Burodo tidak perlu sholat lagi. Maknanya tidak perlu sholat lagi di sini jangan salah paham loh ya, nanti tidak sholat. Meskipun Burodo sholat, hatinya tidak usah ngaku-ngaku, Rodo yang sholat. Hatinya enjoy saja. Burodo diperjalankan sholat, enjoy saja, ngikut saja, makmum saja. Itulah yang dimaksud sholat jamaah. Berarti Tuhan itu
butuh pada saya. Saya tidak butuh Tuhan. Kenapa? Apa buktinya? Tuhan butuh saya. Saya dicipta Tuhan. Untuk apa? Dibuat pakaian Tuhan untuk diperankan. Diperankan makan, diperankan minum, diperankan sholat. Jadi semua ini peran Tuhan. Kalau kita sudah tahu semua ini peran Tuhan, berarti sudah terbuka tutup mata kita. Terbuka hawa nafsunya. Disitulah orang-orang yang menang. Orang-orang yang sudah masuk inna dina indallahil Islam. Hatinya sudah selamat dari kemanusiaannya. Hatinya sudah selamat dari hawa nafsunya. Hatinya sudah selamat dari kedagingannya. Bahasa kerennya, sahabat kita yang Kristen, kedagingan sama dengan hawa nafsu. Paham Bunda? Oh gampang udah. Bapak ada yang mau ditanyakan? Oh pasti banyak. Ayo.